Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi yaitu memadukan keterampilan administratif, interpersonal, dan konseptual berbasis Trihita Karana dalam praktik kepemimpinan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Bapak Alim, Nilu Idayanti, dan Ibu Kadek Marini. Langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Alim. Baik, terima kasih Bu Moderator. Nah, di sini saya membahas mengenai latar belakang. Jadi latar belakang di sini menurut Ajis dalam Darmawan 2022, kepemimpinan merupakan inti manajemen yakni sebagai motor penggerak proses untuk mencapai tujuan dan memberdayakan sumber-sumber dan alat dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Jadi pada dasarnya hakikat ajaran Trihitakarana menekan 3 hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Ketiga hubungan itu meliputi hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam sekelilingnya, dan hubungan dengan ketuhanan yang saling terkait satu sama lain. Seorang pemimpin yang berlandaskan Trihitakarana tentunya akan mampu memimpin dengan harmoni, sehingga hubungan antara pemimpin dengan bawahan terjadi harmonisasi. Seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya harus bisa memadukan keahlian atau keterampilan yang dimiliki. Salah satunya yaitu pemimpin harus bisa memadukan keterampilan administrasi, interpersonal, konseptual yang berbasis Trihitakarana dalam praktik kepemimpinan. Selanjutnya, Bu. Pengertian kepemimpinan. Nah, di sini pengertian kepemimpinan adalah suatu kemampuan dalam hal mempengaruhi, menggerakkan, mendorong, mengarahkan, dan mengendalikan orang lain atau anggota kelompok organisasi untuk melakukan suatu pekerjaan atas kesadarannya dan memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kepemimpinan menurut Roosevelt dan Taylor 1993 perlu memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Satu, kecerdasan untuk fokus dalam mencapai tujuan dan hasil. Mudah beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian bergerak sesuai dengan arahan atau prioritas. Menurunkan motivasi bagi pengikut atau bawahan bagi kompetensi dan kepercayaan diri. Energi, berani, gigih. Kemudian karakter yang jujur dan bijaksana. Berani mengambil risiko. Dan terakhir, memahami kemampuan diri. Selanjutnya, keterampilan administratif dalam praktik kepemimpinan. Nah, secara sederhana, administrasi berasal dari kata Latin ad dan ministro. Ad mempunyai arti kepada dan ministro berarti melayani. Nah, keterampilan administrasi ialah kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif. Integrasi keterampilan administrasi berbasis Trihitakarana dalam praktik kepemimpinan melibatkan penerapan nilai-nilai dan konsep dari Trihitakarana ke dalam aspek administrasi kepemimpinan. Dengan memadukan keterampilan administratif dengan nilai-nilai Trihitakarana dapat menciptakan lingkungan kepemimpinan yang holistik, berkelanjutan, dan mengedepankan keseimbangan antara kepentingan manusia, keberlanjutan alam, dan hubungan spiritual. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan saya sambung yaitu keterampilan interpersonal dalam praktik kepemimpinan. Keterampilan interpersonal mengacu pada keterampilan komunikasi efektif yang digunakan individu untuk menyampaikan pesan sederhana dan kompleks satu sama lain. Penggunaan keterampilan interpersonal yang efektif sangat penting untuk keberhasilan setiap pemimpin. Banyaknya waktu yang dihabiskan para pemimpin untuk berinteraksi dengan orang lain. Lalu menurut Nasri, dalam Bakhtiar itu ada 5 aspek interpersonal skills. Yang pertama kemampuan berinisiatif, lalu yang kedua kemampuan untuk bersikap terbuka atau self disclosure, yang ketiga kemampuan untuk bersikap asertif, yang keempat kemampuan memberikan dukungan emosional, dan yang kelima kemampuan mengatasi konflik. Dengan menggabungkan keterampilan interpersonal dengan yang berbasis Trihitakarana, pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang ramah,
mendukung pertumbuhan bersama, dan mempromosikan keberlanjutan antara hubungan manusia dalam konteks yang lebih luas dari nilai-nilai budaya dan spiritual. Lalu selanjutnya ada keterampilan konseptual dalam praktik kepemimpinan. Keterampilan konseptual adalah kecakapan untuk memformulasikan pikiran, memahami teori-teori, dan melakukan aplikasi, melihat kecenderungan berdasarkan kemampuan teoritis yang dibutuhkan di dalam dunia kerja. Menurut Helmawati, untuk mewujudkan keahlian konseptual seorang pemimpin harus memiliki mental kepribadian yang unggul, diperoleh dari keyakinan atau aturan-aturan agama yang diyakini. Keterampilan konseptual berbasis Trihitakarana dalam praktik kepemimpinan melibatkan kemampuan pemimpin untuk memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep filosofis Trihitakarana dalam mengambil keputusan strategis, perencanaan, dan pengembangan visi organisasi. Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai integrasi di dalam memadukan keterampilan administratif, interpersonal, dan konseptual yang berbasis Trihitakarana dalam praktek kepemimpinan. Yang pertama, keterampilan administratif itu ada dua, di mana penerapan keterampilan organisasi dan pengelolaan sumber daya. Lalu keterampilan konseptual itu ada pengembangan visi bersama dan inovasi berbasis kelanjutan. Lalu keterampilan interpersonal ada komunikasi yang eksplisit dan penuh pengertian dan pembinaan hubungan yang harmonis. Integrasi nilai Trihitakarana itu sendiri, yang pertama itu pelibatan dalam ritual dan tradisi, lalu ada pengembangan program kinerja masyarakat, dan pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Kadek Marini. Baik, terima kasih. Saya melanjutkan presentasi yang berikutnya, yaitu contoh kasus. Di sini kami kelompok 4 mengambil kasus 2, yaitu yang pertama ada di bidang pendidikan, yang kedua ada di bidang perusahaan. Yang pertama di bidang pendidikan, seorang kepala sekolah harus memiliki keterampilan berbasis Trihitakarana dalam praktek kepemimpinan di sekolah, yang mana untuk mewujudkan hubungan yang harmoni antar manusia, alam, dan Tuhan. Yang pertama, kepala sekolah selalu bekerja sama dengan anggota guru dan staf yang ada di sekolah, menjalankan tugasnya dalam mengawasi dan mengarahkan, yang diawali dengan aktivitas pengendalian, pengurusan, dan pengaturan yang melibatkan kerjasama beberapa pihak. Yang kedua, membangun hubungan yang baik dengan guru dan staf yang ada di sekolah atau iklim sekolah. Yang ketiga, kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dan merancang mengelola sekolah dengan yang telah tersusun. Kasus yang kedua di bidang perusahaan, perusahaan PT TSSM bergerak di bidang manufaktur dan distribusi air minum dalam kemasan atau AMDK. Visi perusahaan sesuai dengan konsep dalam Trihitakarana yang menggabungkan harmoni antar manusia, alam, dan Tuhan sebagai dasar nilai perusahaan. Di sini di dalam bidang perusahaan itu terdiri dari 3. Yang pertama ada sebagai kepala departemen memiliki keterampilan administratif yang kuat dalam merencanakan produksi, pengelolaan inventaris, dan pemahaman mendalam tentang proses produksi. Yang kedua, kepala departemen ini memahami pentingnya hubungan antara individu dan tim produksi, mendengarkan masukan karyawan, dan membangun hubungan yang kuat dengan anggota timnya. Terus di sini yang ketiga, kepala departemen memastikan keberlanjutan produksi dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, di mana keadilan sosial di antara karyawan, dan memberikan penghargaan kepada tim sebagai bentuk spiritualitasnya. Dari pemaparan di atas tadi, maka terakhir adalah kesimpulan, yaitu memadukan keterampilan administrasi, interpersonal, dan konseptual berbasis Trihitakarana dalam praktik kepemimpinan
menciptakan pendekatan holistik yang memperhatikan keseimbangan antara hubungan dengan Tuhan, hubungan antar individu, dan harmoni dengan alam. Dengan merancang praktek kepemimpinan berdasarkan konsep Trihitakarana, seseorang pemimpin dapat menciptakan lingkungan yang seimbang dan harmonis, di mana berkelanjutan hubungan sosial dan nilai spiritual menjadi bagian integral dari setiap keputusan dan tindakan. Jadi untuk presentasi dari kami sekian, dan saya kembalikan waktu ke moderator. Terima kasih. Terima kasih, itulah presentasi dari kami kelompok 4. Sekian kami tutup dengan mengaturkan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.